pada saat itu aku berpikir seperti ini, aku dikasih masalah gitu ya, aku mendengar masalah yang tidak baik, aku punya dua pilihan. Yang pertama, apakah aku mau marah dengan keadaan gitu kan, akhirnya aku males-malesan aja karena aku kecewa sama lingkunganku, aku kecewa sama apa yang terjadi di rumahku. Atau yang kedua, aku tidak usah nambahin masalah, justru kalau bisa aku jadi obat dari masalah itu. Halo, perkenalkan, nama aku Indah Syafira Zatadini. Saat ini aku sedang bekerja sebagai konsultan pendidikan di World Bank Jakarta. Setiap harinya aku mendukung tim pendidikan di sana untuk riset, berhubungan dengan pemerintah dan counterparts lainnya. Mungkin ini kembali ke tahun 2009, pada saat itu aku lagi ada di bangku SMP bersama dengan wali kelas dan beberapa teman. Kami membuat suatu proyek pendidikan ngajar baca tulis calistung sederhana untuk anak-anak SD di Pulau Tegal. Jadi Pulau Tegal pada saat itu masih sangat terisolasi, dia masih sangat rural ya, belum ada guru-guru datang dan aksesnya ke sana juga cukup sulit. Pada saat kita ke sana ternyata banyak sekali anak-anak yang harusnya sudah grade 4 gitu, sudah kelas 4 tapi masih belum bisa baca tulis, dan guru juga cuma ada 2 orang di sana. Jadi kalau mau akses ke pulau tersebut, guru harus ngambil perahu gitu, dan biasanya datang hanya seminggu 2 kali, terus dicampur kelas 1 sampai kelas 3, kelas 4 sampai kelas 6 juga dicampur. Nah, dari sana pada saat aku beberapa kali mengunjungi tempat tersebut, barulah menyadari bahwa memang sangat timpang ya akses pendidikan di Indonesia ini. Jadi apalagi di daerah-daerah terpencil, di daerah 3T atau di pulau-pulau terisolasi seperti Pulau Tegal Mas pada saat itu. Jadi ya memang aku sendiri merasakan bahwa penting sekali loh ada contoh gitu ya buat nih anak-anak. Nah, makanya aku jadi di situ jadi terinspirasi lah bahwa kalau aja mereka tuh dikasih contoh gitu, ini loh ada anak Lampung dari Pulau Tegal misalnya, ini loh ada kakak kelas kalian yang dia akhirnya berani untuk keluar, berani untuk merantau untuk pendidikan, dan akhirnya sukses seperti itu. Tapi tidak ada mereka. Nah, dari situ aku baru tuh menyadari bahwa wah, penting banget loh buat kita tuh step out of our comfort zone gitu ya, keluar dari zona nyamannya. Ini dalam konteks apapun nih, mereka di pulau mereka atau kita di daerah kita, atau kita ada di zona nyaman yang kita sudah sangat familiar gitu. Kenapa? Karena dengan kita keluar dari zona nyaman tersebut, kita jadi melihat figur-figur baru, melihat role model baru gitu. Kalau aku sendiri sih ditanya role modelnya siapa, mungkin paling dekat ya dengan aku yaitu orang tua, khususnya ibu sih. Jadi memang sosok ibu ini sosok pejuang gitu ya, yang dia selalu berjuang karena beliau, ibu saya itu seorang PNS, jadi dia punya tanggung jawab di kantor dan dia juga tanggung jawab di rumah gitu ya untuk urusan domestik. Dia juga punya side hustle lain seperti berdagang, semua dia lakukan untuk memperjuangkan pendidikan anak-anaknya. Jadi itu yang benar-benar jadi jadi semangat saya gitu, karena melihat ibu nggak mudah gitu berjuangnya untuk mendapatkan resource biar anak-anaknya bisa sekolah di tempat bagus, bisa les di tempat-tempat yang bagus. Itu perjuangannya nggak mudah. Jadi kalau ditanya siapa sih role model aku, pastinya ibu saya. Pada saat aku memutuskan untuk merantau ke Pulau Jawa untuk melanjutkan SMA, sempat ada beberapa konflik lah yang terjadi di rumah, termasuk masalah keluarga yang mungkin aku nggak bisa ceritain in detail. Tetapi pada saat itu orang tua ibuku ya terutama selalu nelpon aku dan menceritakan gitu kan. Tapi mungkin pada saat itu aku berpikir seperti ini, aku dikasih masalah gitu ya, aku mendengar masalah yang tidak baik, aku punya dua pilihan. Yang pertama, apakah aku mau marah dengan keadaan gitu kan, akhirnya aku males-malesan aja karena aku kecewa sama lingkunganku, aku kecewa sama apa yang terjadi di rumahku. Atau yang kedua, aku tidak usah nambahin masalah, justru kalau bisa aku jadi obat dari masalah itu.
daripada aku menambah masalah, aku tekatin pada saat itu bahwa setiap kali aku hari HP, jadi waktu itu aku SMA-nya di boarding school ya, jadi SMA-nya di asrama dan akses HP itu kita cuma seminggu sekali. Aku tekatin setiap aku telepon orang tua, setiap aku punya jadwal nelpon ibu, itu aku harus bawa kabar gembira. Aku harus bawa entah nilaiku bagus, entah ujiannya bagus, atau aku pas weekend ikutan lomba keluar, ikutan lomba debat, ikutan lomba newscasting, macam-macam, sehingga pada saat aku nelpon orang tua, aku bisa ngasih kabar baik gitu. Dan itu sih, itu benar-benar ada satu konflik yang benar-benar aku ngerasa down banget, aku jatuh banget gitu ya. Cuma aku bersyukur pada saat itu aku memilih untuk bangkit dan memilih untuk menjadi obat dari masalah tersebut dengan cara fokus ke apa yang aku bisa lakukan, yaitu fokus ke apa yang aku bisa kontrol, yaitu sekolah aku gitu, prestasi aku yang harapannya bisa membuat ibu tersenyum gitu. Aku dulu tuh pengen sekali masuk universitas tertentu di Indonesia. Jadi ada satu universitas yang bener-bener aku mauin banget gitu ya. Pokoknya universitas itu harga mati jurusan itu gitu. Tapi ternyata pada saat aku ngikutin UTBK gitu ya, ujian masuknya ternyata aku dapat di pilihan keduaku. Nah pada saat itu aku dihadapkan dua situasi untuk oke, tetap ambil aja pilihan keduanya atau bener-bener banting setir ke luar negeri. Itu kegagalan yang sangat menyakitkan ya, karena aku siapkan itu udah jauh-jauh hari dan aku mungkin sepercaya diri itu akan mendapatkannya, tapi ternyata tidak. Nah, apa yang aku lakukan adalah aku akhirnya banyak refleksi diri untuk mencoba untuk perbaiki apa yang kurang, dan akhirnya aku move on untuk memilih pilihan lain. Aku sangat terinspirasi dari poin bahwa dengan kita merantau dan kita keluar dari zona nyaman, itu akan memperbesar chance kita buat mendapatkan exposure atau role model yang lebih baik gitu kan. Dan salah satunya itu aku memutuskan untuk lanjut kuliah S1 di Jepang. Pada saat aku S1 di Jepang, ini memang agak maksa ya. Kenapa agak maksa? Karena beasiswanya tuh nggak full. Beasiswanya hanya beasiswa berupa tuition fee atau SPP. Sehingga biaya hidup itu harus mencari beasiswa lain atau dari pribadi gitu. Nah, di awal-awal semester gitu ya, itu aku masih sempat lah dapat beasiswa dari private company, dari univnya gitu ya. Cuma karena aku kebanyakan otaknya banyak bercabang gitu kan, jadi ya GPA aku nggak baik-baik amat gitu, IP aku nggak tinggi-tinggi amat, sehingga untuk mempertahankan beasiswa biaya hidup itu agak sulit gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk kerja paruh waktu. Aku sempat kerja, jadi kalau di Jepang tuh memang student bisa kerja 28 jam maksimal seminggu, dan kebanyakan tuh aku ambil full gitu. Aku ngambil shift yang 28 jam seminggu, bisa sehari 5 jam, sehari 4 jam, di samping aku kuliah. Dan di awal-awal tahun aku kuliah itu, tahun pertama ya khususnya, bahasa Jepangku kan masih nggak lancar, masih belum paham dan belum tahu gimana tips-tipsnya gitu kan. Jadi aku banyaknya tuh kerja kasar, kayak kerja di pertanian gitu kan, bersihin lobak atau cuci piring gitu, atau kalau teman-teman pernah main dinner dash gitu kan. Nah aku juga sempet tuh kerja jadi staff kitchen yang bener-bener harus lari-larian dan harus ngapal rumus. Itu luar biasa struggle-nya karena aku kendala bahasa dan harus tetap fokus kuliah juga kan. Cuma aku sempat di momen-momen yang, jadi kalau di Jepang tuh liburnya banyak, setahun bisa 4 kali karena ada 4 musim, dan biasanya aku pulang ke Indonesia itu hanya setahun sekali atau 2 tahun sekali. Kenapa? Karena pada saat liburan aku lebih memilih untuk stay di Jepang, sehingga aku bisa kerja part time dan bisa nabung gitu kan. Nah itu yang aku lakukan. Aku sempat di momen yang aku telepon orang tua, terus aku nangis karena aku capek banget. Tapi udah sampai situ aja gitu. Terus aku
Terus ibuku juga pasti sedih lah ya karena ngeliat aku harus bekerja dan lain-lain. Apa yang ibuku lakukan? Dia akhirnya bilang ya udah kurangin kerjanya, dan ibuku memutuskan untuk jual kalung, jual gelang lah, jual cincin. Ada satu semester yang ibu akhirnya jual tanah yang gak seberapa banyak, dijual pula gitu, demi biar aku bisa tetap kuliah, biar aku bisa tetap fokus belajar. Dan itu tuh bener-bener yang bikin aku bikin aku kayak udah aku nggak ada alasan buat capek gitu. Jadi kalau orang-orang suka banyak yang bilang gila ya lu kayak robot gitu kan, ambis di sekolah, banyak ikutan lomba, ikutan organisasi juga, terus kerjanya gila-gilaan sampai malam, kerja kasar gitu. Sebenarnya tuh rasa capekku tuh bener-bener hilang pada saat melihat perjuangan ibu, karena aku malu sendiri kan, gila nih aku nyusahin banget. Dan sebenarnya juga kalaupun aku nggak banyak mau ya, kalau misalnya aku kuliahnya ya udah kuliah aja gitu sampai lulus, mungkin orang tua akan sanggup-sanggup aja. Tapi karena aku banyak mau, aku mau magang di New York, itu kan biayanya nggak murah. Aku mau pertukaran pelajar, biayanya nggak murah. Aku mau jalan-jalan, aku beberapa kali ikutan konferensi internasional. Nah karena banyak mau ini, akhirnya aku juga butuh banyak pengeluaran kan. Jadi konsekuensinya adalah aku harus bekerja part-time lebih. Aku bersyukur sekali saat ini aku bekerja di bidang yang memang sangat aku cintai, yang sangat aku minati di beberapa tahun terakhir ini. Dan bidang ini sangat memungkinkan buat aku untuk tumbuh sebagai seseorang gitu ya. Kalau ditanya perjuangannya udah selesai atau belum ya, justru aku suka menyadari bahwa perjuanganku tuh belum dimulai atau baru dimulai, karena ternyata masih panjang sekali ya. Aku sekarang ada di dunia pendidikan, dunia yang begitu luar biasa inspirasional ya orang-orang di dalamnya. Aku masih terus ingin tumbuh, aku masih terus ingin belajar, dan aku sadar diri gitu ya, ilmuku masih sangat kurang, pengalamanku masih sangat minim dibandingkan orang-orang di sekitarku. Jadi yang pertama, aku masih mau terus belajar. Kalau memang dapat kesempatan untuk melanjutkan pendidikan lagi, aku sangat ingin melakukan itu. Belajar jadi pendengar yang baik, belajar jadi pengamat yang baik, observan yang baik, karena orang-orang di sekelilingku tuh jauh lebih qualified dari aku ya. Jadi aku banyak belajar dari mereka. Itu yang jadi aim aku sih sekarang.